Setelah kekalahan telak kaum Quraisy di Perang Badar, mereka merasa malu dan ingin membalas dendam. Abu Sufyan memimpin pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 3.000 orang menuju Madinah. Kaum muslimin di bawah komando Nabi Muhammad bersiap menghadapi mereka dengan pasukan yang lebih kecil, yaitu sekitar 700 orang. Assalamualaikum sahabat-sahabat ekspedisi Islam. Sehat sejahtera untuk kalian semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga dilancarkan rezekinya, dipermudah dalam segala urusan, serta selalu dalam lindungan Allah. Tuliskan keinginan kalian di kolom komentar. Semoga keinginan kalian segera terwujud. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Pertempuran ini adalah salah satu momen penting yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, antara kaum muslimin dan kaum Quraisy Mekah. Perang Uhud berlangsung pada hari Sabtu 15 Syawal 3 Hijriah 625 Masehi, sekitar 1 tahun setelah Perang Badar. Pada saat itu, Makkah adalah pusat konflik antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy yang memusuhi Islam. Ketika Abu Sufyan kembali dengan membawa kafilah dagangnya, ia berkata di hadapan para pembesar Quraisy, "Wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah mengalahkan kalian dan membunuh pemimpin-pemimpin terbaik kalian. Bantulah aku dengan harta yang kalian punya untuk memeranginya." Mereka pun menyambut ajakan tersebut sehingga terkumpullah 1.000 ekor unta dan uang sebesar 50.000 dinar. Paman Rasulullah yang masih ada di Makkah, Abbas bin Abdul Muthalib, mengirimkan surat tentang rencana balas dendam kafir Quraisy tersebut. Rasulullah meminta Ubay bin Ka'ab untuk membacakannya. Rasulullah kemudian mengirimkan beberapa orang untuk mengecek keberadaan pasukan kafir Quraisy. Ternyata apa yang disampaikan Abbas benar. Pasukan kafir Quraisy hendak melancarkan balas dendam dan saat ini sedang membuat kemah di pinggiran Madinah. Pada malam Jumat, Rasulullah bermimpi dan keesokan paginya, beliau ceritakan di hadapan para sahabatnya seraya berkata, "Aku bermimpi menggerakkan pedangku, tetapi tiba-tiba bagian depannya patah. Kemudian, aku menggerakkannya kembali, lalu pedang itu kembali sempurna seperti semula. Aku juga melihat seekor sapi. Demi Allah, sapi itu dalam keadaan yang sangat bagus." Nabi Muhammad menafsirkan mimpinya di hadapan para sahabat sebagai isyarat bahwa kekalahan dan banyaknya korban dari para sahabatnya pada saat Perang Uhud terjadi. Kemudian beliau pun bermusyawarah dengan para sahabatnya dan berkata, "Bagaimana menurut kalian? Apakah lebih baik menetap di Madinah? Kemudian kita tempatkan kaum wanita dan anak-anak di Al-Adham. Apabila musuh tetap bertahan, maka bertahan dalam suasana buruk. Jika mereka masuk Madinah menyerang, kita perangi mereka melalui lorong-lorong jalan, lalu kita serang mereka dengan panah dari atap-atap rumah." Pendapat ini didukung oleh para tokoh Muhajirin dan Ansyar serta pendapat dari Abdullah bin Ubay. Sedangkan sebagian besar anak-anak muda yang tidak ikut dalam Perang Badar mempunyai pemikiran yang berbeda. Mereka hanya ingin mencari syahid untuk berhadapan dengan musuh. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, marilah kita hadapi musuh kita agar mereka tidak menganggap kita pengecut." Mendengar hal tersebut, Rasulullah mengimami mereka dalam sholat Jumat. Beliau menasihati dan memerintahkan mereka untuk serius dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti peperangan. Mereka pun senang untuk menghadapi musuh, sementara sahabat yang lain tidak menyukai sikap dari pemuda tersebut. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Pada saat itu datanglah 2 sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair seraya berkata kepada pemuda tersebut, "Kalian telah memaksa Rasulullah, kembalikanlah keputusannya kepada beliau." Tiba-tiba Rasulullah muncul dengan pakaian perangnya dan sebilah pedang yang terhunus serta tutup kepala baja. Mereka pun menyesal atas sikap mereka selama ini seraya berkata, "Kami tidak ingin menentangmu. Ambillah keputusan sesuai kehendakmu, wahai Rasulullah." Kemudian beliau menjawab, "Tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan topi bajanya untuk melepas kembali sampai Allah memutuskan antara dirinya dengan musuhnya." Kemudian berangkatlah Rasulullah dengan kekuatan kurang lebih 1.000 pasukan. Ketika mereka sampai di wilayah antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay beserta 300 pengikutnya menarik diri sambil berkata, "Muhammad telah mengikuti kemauan sahabat dan mengabaikan aku. Untuk apa kita membunuh diri kita sendiri wahai teman-teman?" Maka ia pun kembali bersama pengikutnya dari kalangan munafik dan orang-orang yang ragu.
Di tengah perjalanan, Rasulullah melakukan inspeksi pasukan. Ternyata terdapat beberapa anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk berperang, hanya semangat saja dan keinginan untuk menjadi syuhada. Rasulullah menolak keikutsertaan mereka karena masih kecil. Di antara mereka yang ditolak adalah Samurah bin Jundab dan Rafi bin Hudaij. Usia mereka kala itu baru 15 tahun. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, Rafi itu memiliki keahlian memanah." Kemudian beliau pun mengizinkannya. Selain itu, dikatakan kepada beliau, Samurah dapat mengalahkan Rafi. Maka beliau pun mengizinkan Samurah untuk ikut. Rasulullah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah lembah, dengan posisi membelakangi Gunung Uhud. Beliau melarang para sahabat untuk berperang hingga ada instruksi. Sabtu pagi, beliau telah siap untuk berperang bersama 700 sahabat. Beliau menugaskan para pemanah yang berjumlah 50 orang di bawah komando Abdullah bin Jubair untuk tetap dalam posisinya, tidak meninggalkan pos sekalipun ia melihat pasukannya disambar burung. Posisi pemanah ini berada di belakang pasukan utama. Rasulullah memerintahkan mereka mengusir kaum musyrikin dengan hujan panah, agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Rasulullah tampil dengan 2 baju perangnya, sementara kaum musyrikin tengah menyiapkan pasukannya. Mereka memiliki pasukan kavaleri dengan 200 ekor kuda. Sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nabi Muhammad dan para sahabat memutuskan untuk menghadapi pasukan Quraisy di dekat Gunung Uhud. Lokasi ini dipilih untuk memanfaatkan medan yang menguntungkan. Pasukan muslimin menempatkan pemanah di bukit untuk melindungi sayap mereka dari serangan pasukan berkuda musuh. Perang diawali dengan pertarungan 1 lawan 1. Talhah bin Abi Talhah, salah satu pemegang panji orang kafir, menantang untuk bertanding. Ajakan ini pun disambut oleh Zubair dengan langsung menerjang saat musuh berada di atas untanya hingga jatuh tersungkur. Lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedang. Nabi lantas berkomentar, "Setiap nabi itu punya seorang hawariyun atau pengikut setia. Pengikut setiaku adalah Az-Zubair." Setelah itu perang massal pun berkecamuk. Pedang saling berdentingan. Kaum musyrikin sempat berusaha sebanyak 3 kali untuk menembus pertahanan kaum muslimin, tetapi dapat digagalkan oleh pasukan pemanah sehingga mereka pun mundur. Umat Islam saat itu tengah diuji dengan kebaikan dan mereka mampu memperlihatkan kepahlawanannya, sehingga membuat kaum musyrikin lemah tak berdaya. Namun, situasi berubah ketika pasukan pemanah muslim yang diperintahkan oleh Nabi untuk tetap di bukit, tergoda oleh harta rampasan perang dan meninggalkan pos mereka. Melihat celah ini, pasukan berkuda Quraisy di bawah komando Khalid bin Walid menyerang dari belakang, menyebabkan kekacauan di antara kaum muslimin. Dengan meninggalkan posisi strategis mereka, pasukan pemanah muslim membuka celah bagi pasukan berkuda Quraisy untuk menyerang dari belakang. Kaum muslimin terpecah dan mengalami kekacauan. Kaum muslimin berusaha untuk mempertahankan posisi dan melindungi Nabi Muhammad dengan sekeras mungkin, hingga mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan termasuk sahabat dan keluarga Nabi. Dengan keteguhan dan keberanian, mereka berhasil bertahan dan akhirnya mundur secara teratur ke Bukit Uhud. Perang Uhud memberikan banyak pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Mereka belajar tentang pentingnya disiplin dan ketaatan terhadap perintah pemimpin. Meski mengalami kekalahan, semangat dan keteguhan mereka tidak padam. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjuangan, selalu ada hikmah yang bisa kita petik. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan share video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak.